Limbah medis diduga dibuang pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ako, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, ke tempat sampah rumah tangga yang berada tidak jauh dari pemukiman warga, langgar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sampah yang tergolong dalam limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 tersebut berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang bermukim tidak jauh dari RSUD. Padahal dalam aturan, limbah medis seharusnya dikelola sesuai dengan standar prosedur, di mana pihak RSUD harus mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas pemilihan sampah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang pengelolaan limbah medis. Sayangnya pihak RSUD Ako seolah mengabaikan aturan pemerintah. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 40 Ayat 1 jelas, jika pihak rumah sakit melakukan kegiatan pengelolaan sampah tidak sesuai norma dan standar prosedur yang mengakibatkan kesehatan masyarakat terganggu, dapat dipidana paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 10 tahun penjara dengan denda 5 miliar rupiah. Parahnya, sampah medis yang cukup berbahaya tersebut tak hanya berada di dalam tempat sampah rumah tangga, sampah medis seperti bekas botol infus, suntik bekas dan selang infus juga terlihat berserakan di belakang rumah sakit. Sementara Dinas Lingkungan Hidup yang dikonfirmasi melalui Kabid Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Peningkatan Kapasitas terkait dengan pembuangan limbah medis yang diduga tidak sesuai dengan prosedur tersebut menjelaskan jika pihaknya telah melakukan pembinaan dengan harapan limbah medis bisa disimpan dan dikelola sesuai standar aturan yang berlaku. Selain itu, Andi Aswan, Kabid Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Pasangkayu juga menegaskan jika fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas bisa diberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang dilanggar jika dalam pengelolaan limbah medis tidak sesuai standar aturan yang berlaku. Pekan kemarin, ya bulan kemarin kalau nggak salah ingat, itu kami sudah turun meninjau. Nah, adapun apa yang dilihat oleh teman-teman di sana, ya saya tidak bisa pungkiri mungkin itu adanya. Tetapi dalam sesi pembinaan itu kami alhamdulillah jalan terus. Ya mungkin itu ada kesalahan-kesalahan kecil di sana. Sampai sekarang pembinaan itu tetap jalan. Nah, tapi ini mungkin sebagai laporan, nanti akan kami tidak lanjuti lagi. Itu kan kalau untuk sampah medis kan dia punya penyimpanan sendiri. Itu sampah medis. Dia punya TPS medis. Nah, jadi kami meyakini kalau untuk kesehatan itu Pasienkes itu sudah paham betul, baik rumah sakit maupun puskesmas itu sudah paham betul. Kalau tanggung jawab pengelolaan limbah itu limbah medis atau dalam arti limbah bahan berbahaya beracun itu dia harus dikelola secara khusus. Seperti itu. Mereka udah paham sebenarnya. Jadi kami tinggal memantau saja bagaimana pembinaan juga, bagaimana pengelolaannya benar atau tidak. Kalau tidak benar, kami pasti lakukan berdasarkan mekanisme peraturan pemerintah. Jadi dasar hukum terbarunya itu ada dua, yaitu peraturan pemerintah 22 sama Permen LHK nomor 6. Itu mengatur tentang limbah bahan berbahaya beracun dan ada tersendiri juga untuk Pasienkes, itu juga ada tersendiri. Tetapi semuanya itu harus diolah, harus dikelola maksudnya disimpan di tempat penyimpanan, lalu kemudian dalam jangka waktu yang sudah ditentukan harus diserahkan ke pihak ketiga karena kita di sini belum punya insinerator untuk itu. Makanya dia limbah medis belum ada. Limpahkan ke pihak ketiga. Kalau tidak salah, kalau untuk rumah sakit itu kemitraannya itu mitra hijau, pihak ketiganya. Sayangnya, hingga saat ini
pihak rumah sakit yang berusaha dikonfirmasi terkait dengan pembuangan limbah medis tersebut belum bisa memberikan keterangan. Dari Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Jamaluddin, Jurnal TV, mengabarkan.